நீங்க என்ன பிரச்சனையோட வந்திருக்கீங்க? என்ன மீறி எவன் பாடி தூக்குறான் நான் பாத்துறேன். சொல்லிட்டேன். Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kepala polisi tingkat kecamatan sedang memarahi anggotanya karena telah gagal menangkap seorang penjahat. Kegagalan itu bukanlah 1 atau 2 kali, melainkan berkali-kali, sehingga ditakutkan jika polisi tingkat kabupaten akan meremehkan dan menganggap jika mereka hanyalah sekumpulan badut yang tidak berguna. Salah satu anggota polisi berjanji akan menangkap penjahat itu esok malam karena ternyata si penjahat akan pergi menemui istri ketiganya tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Namun satu hal yang ditakutkannya bukanlah si penjahat itu, melainkan ada seorang polisi yang dikenal kejam, sadis, dan tak berperi kemanusiaan, termasuk akan melakukan tindakan apapun untuk melumpuhkan seorang penjahat. Dan inilah Subramani, sang polisi yang dikenal dengan berbagai macam keahliannya dalam menangkap seorang penjahat. Malam itu Subramani tidak diizinkan untuk ikut dalam penangkapan. Ia akan bertugas untuk tetap berada di dekat mobil agar tak merusak apa yang sudah mereka rencanakan. Subramani hanya bisa melihat sang rekan melakukan pekerjaannya menangkap si penjahat. Mereka tak sadar jika orang yang dikejarnya adalah orang yang salah, karena si penjahat yang sebenarnya baru saja lewat ke depan Subramani sehingga... Esok harinya, Subramani dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Ia dianggap terlalu berlebihan hanya untuk menangkap seorang penjahat. Dan itu bukanlah kali pertamanya Subramani melakukan kekerasan yang berujung pada sebuah pelanggaran. Dalam kasus ini, Subramani menjelaskan jika penjahat semalam memang pantas untuk dihabisi. Dia melakukan pembunuhan sebanyak 3 kali dan terlibat dalam 30 kasus berat yang membuat masyarakat sangat ketakutan. Penjelasan Subramani tidak sedikit pun memberinya keringanan. Ia hanya diberi waktu 10 hari saja untuk mengurus berkas-berkas pensiunnya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Selva ke kantor polisi. Ia meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan neneknya yang sudah hilang lebih dari 4 hari. Namun setelah para polisi itu mengetahui dari mana Selva berasal, mereka malah bertingkah seperti ini. Kidaripati sendiri dikenal sebagai lokasi paling mengerikan. Tak ada satupun unsur pemerintah termasuk polisi bisa masuk dengan mudah, sehingga mereka akan menyelesaikan setiap masalah dengan dibantu oleh seorang tokoh masyarakat yang biasa disebut dengan panchayat desa. Karena jika polisi sampai turun tangan, maka pastinya akan berakhir dengan babak belur seperti kejadian di masa lalu. Tidak ada satupun dari mereka bersedia untuk membantu Selva kecuali Subramani. Ia langsung menanyakan keluhan Selva, di mana nenek Selva yang bernama Tangaponu telah hilang, dan tidak ada satupun polisi yang bersedia membantunya dengan alasan dia berasal dari tempat yang mengerikan. Di tengah perbincangan itu, datanglah anak-anak Tangaponu kecuali ibunya Selva. Mereka juga melaporkan hal yang sama tentang hilangnya si ibu yang sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Subramani meminta Selva untuk membawanya langsung ke Kidaripati. Ia tak ingin ambil pusing dengan anak-anak si nenek dan para polisi yang terus saja memandang rendah dirinya karena bersedia untuk mengambil alih kasus tersebut. Di perjalanan, Selva bercerita jika anak-anaknya tadi bukanlah sosok baik, melainkan hanya sekumpulan orang-orang mata duitan yang karena mereka jugalah si nenek sampai harus minggat dari rumah. Bibinya yang tertua atau bisa kita panggil dengan nama si Sulung pernah mengambil sapi neneknya dengan alasan sapi itu jahat karena telah menendang si nenek sampai dia harus dirawat sampai 10 hari lamanya. Anak kedua lebih parah lagi, ia meminjam uang, menggadaikan kebun pisang si nenek dengan dalih untuk membuat sebuah bisnis. Namun yang lebih parahnya, si anak kedua malah membuka bar dengan menggunakan nama si nenek yang membuatnya begitu terhina. Anak ketiga tidak lebih baik dari 2 anak tadi karena dia akan melakukan tondur atau mencukur rambutnya sebagai tanda pengabdian serta berjalan di atas api, yang hal itu harus dilakukan oleh Subramani. Anak keempat bahkan jauh lebih buruk. Dia bernama Samsul. Selain tidak mau bekerja atau setidaknya berbakti kepada si nenek, Samsul merupakan seorang pemabuk berat yang bersedia melakukan apa saja asalkan keinginannya terpenuhi. Bahkan ia juga hampir melakukan bundir yang berujung dengan pembunuhan secara tidak sengaja setelah meninggalkan mirasnya sembarangan.
Ya, Samsul berhasil diselamatkan tepat waktu, sementara dua orang lainnya yang juga meminum miras Samsul yang sudah dicampur racun harus meninggal hari itu juga. Si nenek digugat oleh istri mendiang dua orang yang terbunuh tadi, dipaksa untuk bertanggung jawab menghidupi mereka, di mana si nenek akhirnya memberikan sebilang tanah satu-satunya atas kebodohan yang dilakukan oleh anaknya. இதுக்கு நீ தான் முடிவு சொல்லணும். அதான் லூசா நீ அங்க பண்ண தப்புக்கு நான் என்ன தான் பண்ண Rupanya Samsul hanya menginginkan sebuah perkawinan, namun karena orang yang dia inginkan sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak, apalagi suaminya adalah polisi, tentu membuat si nenek tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu sampai anaknya sadar akan kegilaannya itu. வீட்ல இருக்கும்போது இவன் 2 முறை போதை போட்டு அவர் பொண்டாட்டி அவர்கிட்டயே போய் பொண்ணு கேட்டு பெத்த பொண்ணுங்களால எங்க அப்பத்தா சொத்தெல்லாம் இப்படி ஒரு பக்கம் வீணா போகும். Rupanya si nenek masih memiliki satu menantu dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Ia yang tak ingin kalah gilanya dari anak-anak si nenek pun meminta sertifikat rumah, karena setelah ditinggal mati oleh suaminya, si menantu telah hidup luntang-lantung dan harus membiayai satu anak lelakinya yang tiada lain adalah Selva. Semenjak mereka mendapatkan apa yang diinginkannya, anak-anak itu mulai menargetkan satu benda, yaitu anting emas yang saat ini digunakan oleh si nenek. Yang demi mendapatkan emas itu, mereka mulai mencari alasan untuk mengunjungi dan membawa berbagai macam hadiah ketika si nenek sedang sakit. 6 மாசம் படுத்த படுக்கையா கிடந்துச்சு. அப்பப்ப அதை பார்க்க வந்துச்சு. எங்க அப்பத்தா காதுல கடைசியா மிச்சம் Emas itu sendiri berharga 5 lak yang jika dirupiahkan 1 laknya adalah 20 juta lebih, sehingga pantas jika mereka sangat menginginkannya demi menjadi OKB atau orang kaya baru di desa tersebut. அதுகிட்ட அதை கழட்டி கொடுக்க சொல்லி கேட்டேன். Ketika siapa merawat neneknya itulah, dia mendengar cerita yang tidak pernah si nenek ceritakan kepada siapapun terkait bagaimana dia mendapatkan emas yang saat ini sedang menjadi rebutan anak-anaknya. அப்படி ஒரு விஷயம் புதஞ்சு கிடக்குதுன்னு எனக்கே தெரிஞ்சது. Ketika si nenek masih muda, ia memutuskan untuk kawin lari dengan pacarnya karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Namun suatu hari, ketika suami si nenek membeli emas itu, saudara si nenek berhasil menemukan keberadaan mereka, sehingga... Ya, meskipun si nenek memohon untuk mengampuni nyawa suaminya, si saudara itu tak segan untuk memukul si nenek, yang pastinya akan melakukan hal lebih parah kepada suaminya. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari suaminya adalah anting emas yang selalu dia pakai sampai saat ini, sehingga tidak mungkin baginya untuk menjual emas itu meski nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Sesampainya di pusat kota, mereka mulai mencari keberadaan si nenek ke setiap sudut lokasi yang besar kemungkinan menjadi tempat lalu lalang masyarakat. Namun sampai malam, mereka belum juga menemukan si nenek, sehingga memutuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari. Esok harinya ketika Subramani hendak ngopi di sebuah warung, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang guanggil hampir pingsan di pinggir jalan. Subramani tentu langsung menghampirinya dan membawa wanita ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan yang intensif. Rupanya wanita tua itu adalah si nenek yang selama ini mereka cari. Pertemuan pertama juga menjadi sebuah pertemuan terakhir karena si nenek meninggal akibat kelelahan. Selva meminta Subramani untuk mengantarkan neneknya pulang. Ia berharap Subramani bersedia tinggal sementara di kampungnya untuk menjaga si nenek sampai beliau dikremasi. Sesampainya di Kidaripati, terlihat ribuan orang sudah menunggu tak terkecuali 5 anaknya yang menyambut dengan hangat, seolah mereka merasa sedih atas meninggalnya si nenek. Meskipun pada kenyataannya, mereka hanya ingin mendapatkan harta warisannya saja. Malam harinya, terjadilah sebuah perselisihan antar menantu yang memperebutkan harta warisan si nenek yang masih tersisa. Subramani yang juga berada di sana ikut membantu memisahkan mereka, bahkan beberapa warga desa juga ikut membantu agar permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Selesai dengan masalah yang pertama, Subramani langsung dihubungi oleh atasannya yang menyuruhnya untuk segera pulang karena sejatinya Kidaripati bukanlah tempat yang ramah bagi polisi untuk tetap berada di sana. Sejenak kita tinggalkan dulu Subramani dan fokus pada si anak ketiga bersama suaminya yang saat ini sedang merencanakan pencurian anting ketika semua orang sedang tertidur pulas. Dan rupanya tidak hanya si anak ketiga saja yang saat ini sedang memperhatikan anting itu, melainkan semua saudaranya masih terjaga, di mana mereka sedang memikirkan satu hal yang sama, yaitu mendapatkan warisan terakhir milik si ibu. Singkat cerita, waktu subuh pun tiba. Semua orang digemparkan dengan anting si ibu yang hilang tak terkecuali Subramani yang baru saja kunyang dari tidurnya. Ia mendengar kegaduhan luar biasa, terutama dari anak-anak si ibu yang saat ini sedang berkelahi satu sama lain. Subramani yang terkenal dengan kekejamannya hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat banyak, karena sejatinya ia merasa jika para wanita itu lebih sulit dikalahkan daripada sekelompok mafia yang pernah ia lawan.
Tak berhenti di situ saja, Samsul tiba-tiba datang dengan kondisi sempoyongan. Ia dengan sebilah arit di tangannya mengancam akan menghabisi semua orang jika anting si ibu tidak bisa dia dapatkan. Sehingga kumplitlah permasalahan Subramani. Selain harus mendamaikan ibu-ibu, ia juga harus mengamankan Samsul yang akan terus ngecaprak dan membahayakan semua orang. Dengan permasalahan yang begitu kompleks, Panchayat desa akhirnya dikerahkan untuk segera menangani kasus tersebut, di mana salah satu menantu si ibu menyarankan agar Subramani pergi saja dari sini karena kehadirannya sangat meresahkan dan tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. அப்படி எங்க பேச்ச கேட்காம போலீஸ்காரங்க உள்ள வந்தாங்கன்னா கை போய் அதெல்லாம் தெரியாம எங்க வந்திருப்பியா? Ketika hendak pergi itulah, Samsul langsung menghadangnya dan mengancam jika Subramani pergi sebelum mendapatkan anting yang hilang, maka nyawanya sudah tidak akan terselamatkan. Sehingga dilemalah Subramani karena selain diusir, dia juga dipaksa untuk tetap tinggal di waktu yang bersamaan. Subramani akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sana. Ia akan tetap menjalankan misi sebagai penengah sekaligus menyelidiki siapa dalang di balik pencurian anting si ibu. Selain diriruh oleh Panchayat, para menantu, dan tetangga sekitar, Subramani juga dibuat terungsing oleh sekelompok nenek-nenek yang terus saja bernyanyi dengan lagu yang ngacapruk, di mana lagu itu bukanlah berisi pujian, melainkan keluhan yang diarahkan langsung pada Subramani dengan liriknya yang sangat pibangusin sekali. Ada, oparin dirila, oparin tengah. Satu lagi benalu datang di waktu yang tidak tepat. Ia marah-marah kepada pihak keluarga yang tidak menganggapnya ada, tidak menyambutnya, apalagi menyuguhkan segelas kopi yang membuat si benalu tersebut akan terus ngecapruk sampai ia mendapatkan kopi seperti yang diinginkannya. Subramani berhasil mendapatkan sebuah informasi dari salah satu nenek yang berbicara jauh dari kata sopan santun. Ia mengabarkan jika tadi pagi ada seseorang dengan julukan katak mulut memberinya secangkir kopi dan langsung pergi bersamaan dengan anting si ibu yang juga sama-sama menghilang. Sambil ditemani oleh Samsul, Subramani bertanya pada si nenek terkait siapa katak mulut yang sebenarnya. Si nenek menjawab jika orang itu adalah orang yang berbahaya dengan mulut yang penuh dengan kutukan, di mana setiap orang yang dia kutuk akan mengalami nasib sial seperti anak seorang kepala desa yang meninggal setelah dikutuk oleh si katak karena telah memukulinya. Di tempat lain terlihat sekelompok orang dengan membawa foto si ibu tengah menanyai beberapa orang penduduk. Mereka tampaknya mencari keberadaan si ibu dengan tujuan yang masih belum jelas. Selva dengan kepanikannya berlari ke arah Subramani. Ia mengabarkan jika si katak mulut sedang berada di perjalanan dengan kondisi marah-marah. Rupanya si katak tidak terima jika dirinya sudah dituduh atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Subramani mencoba untuk menenangkannya agar si katak tidak salah cungap. Ia takut membahayakan dirinya dan warga desa yang bisa berada dalam bahaya jika si katak mengutuk mereka dengan sesuatu yang buruk. Di tengah kepanikan itu datanglah Samsul dengan kondisi yang masih sempoyongan. Seolah tidak peduli dengan kutukan si katak, ia mengacungkan parangnya agar si katak mau mengakui pencurian yang sudah dia lakukan. Si katak tentu tidak menerima hal itu dan langsung mengutuk si Samsul bahwa dirinya akan membujang seumur hidupnya. Di mana Samsul yang tidak terima dengan kutukan itu langsung memulai perkelahian dan selesai dengan si katak. Nenek-nenek yang sedari tadi ngahulang meminta izin Subramani untuk undur membeli jus karena tenggorokan mereka sudah mulai kering. Subramani yang tidak ingin terlibat masalah lebih jauh memilih untuk tidak mengizinkan dan menyuruh mereka untuk tetap berada di tempat itu. Kembali pada orang-orang tadi yang sedang mencari si ibu, mereka tampak dihadang oleh para penduduk desa agar tak berani melangkah lebih jauh memasuki desa dengan alasan keamanan. Rupanya mereka ingin menemui si ibu untuk menginterogasinya. Ia dengan berani telah membantu anak gadis di keluarga mereka untuk kawin lari yang sampai saat ini masih belum ditemukan, di mana hal itu sungguh sia-sia bagi mereka karena si ibu sudah meninggal dunia. Seperginya mereka, datanglah Subramani untuk kembali memulai interogasi, di mana Panchayat desa itu menjelaskan jika mereka sudah mencurigai salah satu anak si ibu yang berkolaborasi dengan suaminya untuk mencuri anting ketika semua orang sedang tertidur. Agar masalah anting itu selesai lebih cepat, salah satu penduduk mulai menyudutkan si anak yang semalam hendak mencuri anting itu. Ia mengaku jika dirinya tidak tahu kemana anting itu hilang, bahkan suaminya sendiri pun sampai saat ini masih belum bisa dihubungi. Perdebatan kembali terjadi antara empat bersaudara itu. Mereka yang tidak berhenti bicara pun membuat Subramani sangat jengkel. Ia dengan segala kekuatannya mencoba untuk menghentikan pertikaian itu sehingga lagi-lagi si bapak tadi yang meminta kopi kembali dengan permintaannya yang lain. Kali ini dia meminta makan sehingga Subramani yang kian kesal pun memberikan dompetnya dan langsung mengusirnya saat itu juga.
Sejak saat itulah, semua orang mulai berdebat, terutama si nenek yang tidak henti-hentinya berbicara. Ia dengan berbagai macam bahasa anehnya mulai membuat Subramani pusing, di mana rekan si nenek sendiri mulai membantu Subramani untuk meladeninya dengan pembahasan yang juga sama anehnya. Dia pada aடிச்சு மண்டை உடைச்சு சாவு விட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீ கிளம்பி தான் பாரு. Kedatangan Samsul membuat semua menjadi semakin rumit. Salah satu panchayat di sana akhirnya buka suara terkait situasinya saat ini. Ia menyarankan Subramani untuk menemui seorang paranormal yang bisa membantu mereka untuk menemukan di mana si pencuri itu berada. கலட்டி உள்ளான் பிளான் பண்றியா? ஏன்டா இப்படி? Selva langsung tertegun ketika mendengar tentang kekuatan si paranormal. Ia merasa takut jika ibunya sendirilah yang telah mencuri anting itu. Dan jika memang benar itu terjadi, maka entah di mana Selva dan keluarganya akan menaruh wajah mereka. நாமளும் அவரை வர வைக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை பார்த்தோம்னா திருடு நாள் இங்கிருந்து எங்கேயும் தப்பிக்க முடியாது. Di sela-sela perbincangan itu, datanglah om-om berpakaian rapi mencari sosok si ibu. Ia mengaku jika dirinya berasal dari asuransi untuk membayarkan uang yang selama ini si ibu asuransikan, di mana setelah mengetahui jumlah uang yang banyaknya 15 lakh pun membuat semua anak-anak si ibu langsung melupakan anting yang hilang dan fokus pada uang asuransi yang sebentar lagi akan menjadi milik mereka. Setelah menandatangani berkas pencairan itulah, orang-orang yang tadi mencari si ibu kembali datang untuk menanyakan di mana anak perempuannya berada. Ia tidak mengizinkan siapapun mengkremasi jasad si ibu sampai anaknya berhasil ditemukan. இப்போதான் இங்க ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கு. நீங்க என்ன பிரச்சனையோட வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. Dan ya, inilah Subramani. Dia yang sedari awal memaksakan dirinya untuk tetap diam. Dia acungi parang tetap diam. Bahkan hampir dikutuk pun dia diam. Sampai pada akhirnya dia bisa meluapkan amarahnya pada orang baru yang akan membuat tugasnya menjadi semakin sulit. Ya, apa yang Subramani lakukan sangat membuat semua warga terkejut. Tak terkecuali Samsul yang sedari tadi terus saja mengacungkan parang kepada Subramani. Dengan selesainya permasalahan itu, si ibu akhirnya bisa dikremasi. Semua orang tampak menangis, tak terkecuali Samsul yang sangat menyayangi ibunya. Selesai dengan acara kremasinya, kita akan sadar jika orang yang mencuri anting itu adalah Subramani sendiri, sehingga kita akan dibuat penasaran dengan siapa sosok Subramani yang sebenarnya. Rupanya di hari pertemuan itu terkuaklah sebuah fakta mengejutkan, di mana Subramani adalah sosok suami si ibu yang dulu dipisahkan oleh orang tuanya. Si ibu menangis sejadi-jadinya sambil terus mengulangi perkataannya, yaitu kenapa Subramani tidak pernah menjemputnya dan malah membiarkannya menderita bersama orang yang tidak dia sayangi. Subramani menjawab jika sebenarnya dulu dia berhasil diselamatkan oleh warga kampung sekitar, namun ketika hendak menjemputnya, ia merasa tidak pantas bersama si ibu dan memilih untuk tetap mati seperti yang dirumorkan oleh orang-orang. Sejak saat itu, Subramani memilih untuk hidup sebagai pengembara. Ia akhirnya dipercaya menjadi seorang polisi dan mendapat kesempatan untuk bertemu lagi dengan si ibu yang sejak awal Subramani sudah tahu siapa si ibu yang sebenarnya. Mengetahui jika Subramani belum menikah sampai saat ini pun membuat hati si ibu merasa sangat teriris. Ia meminta Subramani untuk membelikan beberapa makanan dengan alasan belum makan selama 4 hari lamanya. Namun ketika Subramani datang dengan membawa makanan, si ibu sudah dikerumuni oleh orang-orang dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Rasa sayangnya pada si ibu tak sedikit pun luntur meski dia sudah meninggal dunia. Ia bahkan melindungi barang satu-satunya yang selama ini si ibu jaga dengan mengacaukan setiap rencana anak si ibu yang ingin mencuri anting itu untuk memperkaya diri. Pada akhirnya anting itu dibakar oleh Subramani yang ikut melebur bersama kenangan yang selama ini dia bawa demi menjaga rasa cintanya pada si ibu yang tak pernah luntur untuk selamanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.